Coba lakukan 3 langkah ini. Ya, lakukan 3 langkah ini. Sangat mudah kok, tapi bisa menyembuhkan luka batin dan membuka aliran rezeki. Jadi sangat deras nantinya. Praktekin ya. 3 hal ini saya buka sekarang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Omudi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas, dan jangan lupa bahagianya tanpa syarat ya. Kalau saya mau yakin teman-teman yang nonton video saya itu orang-orang yang keren, yang soleh-soleha, yang cakep, yang cantik, yang benar-benar pengen bareng dengan saya memperbaiki diri, karena saya bukan orang baik, saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya om budi teman kalian semua yang saya punya cerita saya bisa dibagikan untuk orang banyak ya. Teman-teman yang kondisinya mungkin kurang baik saat ini, masih banyak persoalan yang kurang enak, gak boleh ngeluh ya, lebih baik bersyukur. Syukuri semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Nanti biar ditambah lagi nikmatnya sama Allah. Daripada ngeluh, nggak ada untungnya. Lebih bersyukur, karena Allah sudah berjanji. Ketika kita bersyukur, nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang mungkin sekarang masih mencari sesuatu yang membebani hidup, misalnya hutang masih banyak, rezeki terasa seret gitu ya, hidupnya kok gini-gini terus gitu kan, rezekinya mungkin tertahan ya di ujung pintu atau di ujung jendela mungkin ya mungkin bisa jadi nih. Kalau saya bisa bilang, mungkin masih ada di dalam hatinya teman-teman tuh ada luka batin yang belum sembuh. Masih ada batinnya yang terluka dan belum sembuh. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas hubungan antara luka hati, dendam, kecewa, dan pintu rezeki yang tertutup rapat karena itu semua. Ya, teman-teman harus sembuh ya, harus sembuh. Bukan demi orang lain, tapi demi hidup kita sendiri. Biar nanti rezekinya bagus ya. Tonton sampai habis, jangan di skip videonya biar nggak gagal paham, karena nanti saya akan bahas juga beberapa amalan untuk menyembuhkan hati kita dan bisa menjadi magnet rezeki, dan kita bisa langsung praktekin ya. Oke ya teman-teman ya, yang masih ini mah khusus yang masih punya masih ngerasa hidupnya nggak nyaman lah, kok hidup gini-gini aja gitu kan, rezeki kok seret-seret terus, usaha kok nggak maju-maju gitu ya, hatinya kok sering nggak tenang, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, padahal kerja keras udah, berdoa udah, sholawat udah, ya istighfar udah, tapi tetap aja kayak gini. Bisa jadi masalahnya bukan di luar teman-teman, tapi dalam hati kita. Sekarang saya minta ke teman-teman semua, coba jujur sama diri sendiri, coba jujur ya. Masih ada nggak sampai detik ini, masih ada nggak orang yang teman-teman benci? Coba jawab di hatinya. Masih keinget mantan nggak? Mau mantan pacar atau mantan suami yang dulunya pernah nyakitin kita? Masih pernah nggak? Coba jawab. Masih kesel nggak sama teman yang nusuk dari belakang? Masih kesel nggak sama orang yang nipu kita? Masih kesel nggak sama orang yang hianati kita? Masih marah nggak sama orang yang zolim sama kita? Jawab, coba jujur sama diri sendiri, biar nanti kita uraikan persoalan ini kalau pengen rezekinya bagus ya. Kalau teman-teman jawabannya masih kesel, masih dendam, masih marah, berarti hatinya belum sembuh teman-teman. Dan luka ini, luka batin ini bisa menghambat rezeki masuk ke dalam diri kita. Beneran. Luka hati itu berat loh. Luka hati itu berat. Luka hati itu nggak kelihatan, tapi efeknya
bisa kemana-mana. Beneran, jadi gampang marah, gampang iri, sering merasa gagal, susah bersyukur, nggak tenang, dan akhirnya rezeki jadi tertahan, teman-teman. Karena rezeki itu cinta dari Allah, dan Allah nggak akan naruh cinta di hati yang penuh luka dan benci. Allah nggak mau masukin cinta di hati yang penuh luka dan benci. Allah nggak mau. Saya dulu pernah ditanya nih teman-teman, Om Budi, saya udah sholawat ribuan kali, tapi kenapa Om rezeki saya kok tetap mampet seret? Saya mah gampang tanya balik, masih sering kesel nggak sama mantan? Ya dibilang apa? Enggak sih Om, nggak kesel, cuman masih nyimpen fotonya. Sama aja dengan bohong itu mah ya. Itu namanya galau ya. Kesel sih enggak, cuman nyimpen fotonya. Udah mantan mah jangan diinget-inget. Cari yang lebih baik ya. Allah pasti ngasih yang lebih baik ya. Nah itulah teman-teman tuh kadang-kadang suka lucu kalau nanya-nanya. Makanya ya begitulah ya. Hubungan langsung rezeki dengan Al-Quran tuh ada. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, kalau kita bersyukur pasti ditambahin lagi nikmatnya. Tapi kalau orang-orang yang hatinya terluka, penuh dendam, penuh emosi marah, itu nggak mudah bersyukur ya teman-teman. Cobain deh teman-teman. Sekarang banyak dendam disimpan di hati. Untuk bersyukur tuh nggak mudah karena pikirannya selalu mikir, kenapa ya kok saya disakitin? Kenapa ya saya kok ditipu gitu? Kenapa sih saya kok dijolimi sama dia? Kenapa sih saya kok gini hidupnya sedangkan dia bahagia? Sedangkan saya hidupnya gini-gini aja. Nah itu frekuensi negatif yang nutup pintu rezeki teman-teman. Itu frekuensinya negatif dan nutup pintu rezeki kita. Makanya sekarang ya kita rubah. Teman-teman nih, kalau mau rezekinya deras dan berkelimpahan, coba lakukan 3 langkah ini. Ya, lakukan 3 langkah ini. Sangat mudah kok, tapi bisa menyembuhkan luka batin dan membuka aliran rezeki. Jadi sangat deras nantinya. Praktekin ya. 3 hal ini saya buka sekarang ya. Jadi gini teman-teman. Ya banyak yang nanya kayak gitu. Sekarang kita coba 3 langkah ini untuk menyembuhkan luka hati kita ya. Saya pengen ngajak teman-teman sembuh semuanya. Sembuh total. Bukan demi mereka yang menyakiti teman-teman. Tapi buat hidup teman-teman sendiri. Demi masa depan teman-teman dan demi rezeki yang mengalir deras ke dalam hidup kita. Langkahnya apa? Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, berdamai dengan takdir. Yang ketiga, isi dengan zikir ya. Yang pertama gimana? Memaafkan. Udah dijolimi, disakiti, kok saya harus maafin nih? Apalagi udah dimaafin, suruh doain lagi sama Om Budi. Wah parah Om Budi. Ya nggak apa-apa, maafkan. Iya, saya tahu nggak gampang memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita, orang yang sudah menjolimi kita. Tapi memaafkan itu bukan berarti kamu kalah teman-teman. Memaafkan itu bukan berarti kita kalah. Tapi artinya kita cukup dewasa untuk nggak bawa luka ini terus-terusan. Nggak ada untungnya. Kita sudah didewasakan oleh keadaan. Ngapain itu nggak ada untungnya memendam kemarahan, emosi, luka batin. Ya gitulah kalau teman-teman nggak memaafkan, nanti akan terikat terus sama kejadian-kejadian yang kurang baik. Negatif aja terus yang datangnya. Katanya pengen rezeki luas, pengen jembar rezekinya, pengen banyak, pengen deras. Ya udah maafin. Bayangin deh gini sekarang. Teman-teman masukin sampah ke dalam kantong nih. Ya, kantong di sini. Sampah. Jangan di sini deh. Kalau di sini nggak enak. Teman-teman ada plastik tuh. Masukin aja sampah di plastik. Sampahnya ikan asin deh. Ikan busuk lah. Nah, teman-teman bawa tuh plastik ini, bawa kemana-mana, bawa aja kemana-mana, terus diciumin, simpan lagi, ciumin, simpan lagi. Tapi teman-teman pada saat itu ngomong nih, Om, kenapa ya semua orang kok ngejauhin saya? Lah, ya iyalah ngejauhin kamu, orang kamu bau busuk gitu ya. Bau busuk apa ya? Luka batin itu kan ibaratnya bau busuk yang kita masukin dalam plastik, kita bawa kemana-mana. Ya iyalah orang-orang ngejauhin. Begitupun rezeki ya. Kalau kita layak, pasti mereka layak juga buat kita. Lah kita nggak layak gitu. Hati kita luka. Yang nggak dilepas-lepas ya rezeki juga nggak mau. Orang-orang sekitar ya rezeki lah anggaplah yang menghindar karena bau busuk tadi. Mau pertahankan bau busuk, jangan, udah maafin deh, maafin.
maafin beneran, udah lepasin, buat hatinya lapang. Kalau bisa doain tuh, doain seperti apa yang kita inginkan. Misalnya kita pengen hutang lunas, doain juga orang yang nyakitin hati kita hutangnya lunas. Kita pengen punya mobil mewah, doain dia biar mobil mewah juga punya. Intinya maafin. Yang kedua apa? Damai dengan takdir ya. Allah tuh maha adil teman-teman. Mungkin kita disakiti dulu tuh, dibuat disakiti hatinya karena apa ya? Allah punya sesuatu yang lain. Allah sedang membentuk kita menjadi lebih kuat sebetulnya. Jadi jangan suzon. Kita harus berhusnuzon kepada Allah. Kadang rezeki besar baru datang setelah hati kita udah lulus ujian dari Allah. Ketika itu disakiti, kita maafin. Kita lebih kuat lagi gitu. Dari ujian-ujian yang Allah kasih. Nah, ini nggak boleh dilawan karena ini takdir dari Allah. Udah peluk aja, terus pelajari hikmahnya. Ambil hikmahnya. Oh, saya tuh dibuat sama Allah jadi dewasa. Biar naik kelas, biar nanti rezeki tambah besar lagi. Sekarang rezeki saya mungkin 1 juta sehari. Dengan ujian seperti ini saya memaafkan, terus saya menerima takdir dari Allah. Allah lagi membuat saya dewasa untuk saya punya penghasilan 2 juta sehari. Kurang lebih seperti itu, enak ya, nikmat ya. 1 juta sehari, 2 juta sehari ya. Enak lah ya. Kalau mau itu juga ya. Yang ketiga zikir, penyembuh hati ya. Zikir itu buat tenang, buat nyembuhin hati. Mulai sekarang yuk isi hati kita semua dengan zikir ya. Zikir apa? Ya mau ya Latif, mau ya Salam, ya Latif, ya Lemah Lembut. Pokoknya zikir ya Syafi, ya Salam, ya Latif. Wahai Zat yang menyembuhkan, wahai Zat yang memberi kedamaian, wahai Zat yang Maha Lembut. Ya ulangin deh. Yang paling banyak, sebanyak-banyaknya di waktu malam, pagi, malam baca deh itu. Biar apa? Biar hatinya mulai tenang, biar hatinya mulai sembuh ya. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, sembuhkan hati saya ya Allah, lembutkan jiwa saya ya Allah, bukakan rezeki saya ya Allah. Udah doa-doa gitu aja ke Allah ya. Pokoknya ketika kita memaafkan, kita terima takdir. Apalagi udah memaafkan, kita doakan orang yang menyakiti kita. Terus kita terima takdirnya. Karena kita yakin Allah akan menaikkan derajat kita. Allah akan memberikan rezeki lebih besar lagi kalau kita lulus ujian ya. Itu isi hati kita dengan banyakin zikir ya. Kalau semua udah dikerjain sama teman-teman, ini tandanya hatinya mulai sembuh nanti ya. Teman-teman bisa nyebut nama orang yang sudah menyakiti hati teman-teman. Misalnya sakit sama si A, ketika disebut namanya kita udah biasa aja, udah nggak marah, udah nggak kesel. Bahkan kita bisa doain dia baik-baik ya. Misalnya dicontoh sakit hati kemarin kita udah maafin tuh si A, kita dengernya kalau kemarin kita masih marah, masih emosi. Dengan nyebut nama si A, si Budi lah contohnya. Tuh si Budi, wah marah-marah kita dengar nama Budi. Ternyata dengan kita ritual sudah jalanin, dengar kata Budi, sudah kita senyum aja. Bahkan kita ngedoain dia. Ngedoain si Budi lebih baik lagi, lebih kaya hartanya, lebih sehat, lebih sukses, lebih manfaat buat orang banyak. Doain tuh kayak gitu. Nanti lihat aja teman-teman perubahannya. Kalau biasa kita melakukan itu, nanti rezekinya mulai datang dari arah nggak disangka-sangka. Beneran. Banyak orang yang seperti itu di kelas saya, tiba-tiba dengan seminggu 2 minggu rezekinya terus-terusan, sedikitnya rezekinya terus-terusan. Beneran deh. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya di luar sana kan banyaknya yang hatinya lapang atau hatinya sempit. Banyaknya yang hatinya sempit. Makanya orang-orang kaya itu minoritas, ya kan? Ya. Salah satu apalagi ibadah yang bisa untuk mendatangkan rezeki, yang bisa menyelamatkan kita, jadi obat hati kita apa? Sedekah teman-teman. Sedekah itu bukan hanya untuk membuka rezeki, tapi untuk menyembuhkan hati. Karena ketika kita bersedekah, kita merasa cukup hatinya. Merasa cukup, merasa bahagia ya. Nah luka-luka yang nggak penting tadi, marah, emosi itu kan keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya. Makanya setiap hari kita ya udah lakukan pembersihan, malam mau tidur pembersihan. Setiap hari lakukan pembersihan ya. Hidup itu terlalu indah teman-teman kalau kita ngabisin cuma dengan menyimpan luka sama dendam. Janganlah, yuk sembuh yuk. Bukan untuk mereka yang menyakiti hati kita selama ini, tapi untuk hari kita, untuk hidup kita, buat keluarga kita, biar kita lebih enteng, lebih ringan, dan nanti rezekinya lebih deras lagi. Percaya nggak percaya, dengan melakukan ritual ini menyembuhkan hati kita, rezeki bakalan datang terus-terusan. Beneran, cobain deh. Bismillah.
Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.